Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya sebentar lagi, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, negara kita tercinta Indonesia akan mengadakan satu hajatan yang sangat besar, yaitu pemilu, untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan juga calon anggota legislatif. Hiruk pikuk politik ya sudah kita rasakan. Bahkan ya tidak sedikit kita jumpai ya perkara-perkara yang keluar dari rambu-rambu syariat Islam. Ya banyak sekali kita jumpai, kita dapati ya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam yang berkaitan dengan pemilu ini. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di video singkat ini ya saya ingin memberikan nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin muslimat sekalian, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada banyak nasihat, banyak prinsip yang harus kita pegang erat-erat untuk menghadapi panasnya suhu politik ini. Nasihat yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya kebaikan kita, kebaikan negara kita, kebaikan pemimpin kita. Ya kita tahu ya bahwasanya doa adalah kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW jadikan doa sebagai senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Senjata yang dengannya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Senjata yang dengannya dia bisa menyelamatkan dirinya, menghindarkan dirinya dari segala apa yang dia khawatirkan menimpa dirinya, keluarganya di dunia dan di akhirat. Ya, maka hendaknya ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita juga banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Dan ini yang jarang kita lakukan, yaitu mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Padahal ini adalah kebiasaan yang dahulu ya sering sekali ya para ulama yaitu melakukannya, yaitu mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan." Kata beliau, seandainya saya punya satu doa yang mustajab, maka saya akan peruntukkan doa tersebut untuk kebaikan pemimpin. Ya kenapa? Karena pemimpin yang memiliki peranan yang sangat penting
untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk maslahat negara, agama yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, maka nasihat yang pertama, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah nantinya memilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk ya kepada para pemimpin-pemimpin kita. Kemudian nasihat yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Prinsip yang harus kita pegang untuk menghadapi panasnya suhu politik ini, yaitu hendaknya kita sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tetap sibukkan diri kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, janganlah kita masuk kepada ranah politik terlalu dalam sehingga menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, ya menguras waktu kita, sehingga tidak ada lagi sisa untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau pernah bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah pada saat fitnah melanda. Kita saksikan bahwasanya manusia sekarang sibuk sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nasihatkan untuk diri kita pribadi dan untuk ya kaum muslimin sekalian agar menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah pada saat fitnah melanda itu seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita perbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, dan ingatlah, ya ketahuilah bahwasanya pemimpin yang baik lahir dari rakyat-rakyat yang baik. Maka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal, maka tidak ada jalan ya kecuali kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki masyarakat kita. Kalau masyarakat kita baik, maka nantinya Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami akan jadikan sebagian orang-orang zalim menjadi teman dekat, menjadi pemimpin untuk sebagian yang lain karena perbuatan-perbuatan mereka. Imam As-Sa'di ya dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan yang kurang lebih yaitu bahwasanya apabila masyarakat rakyat ini baik, ya maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik pula. Namun sebaliknya apabila masyarakat ya rakyat ini buruk, rakyat banyak berbuat zalim, banyak bermaksiat kepada Allah, maka demikian pula Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang semisal dengan mereka. Dahulu para ulama yang mereka pernah mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kualitas kalian, maka seperti itulah kualitas pemimpin kalian. Maka kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun berada, ya untuk yang mendapatkan pemimpin yang baik, maka kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga kita, masyarakat kita, maka nantinya Allah akan memperbaiki keadaan kita, memperbaiki negara kita, akan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini nasihat yang kedua, yaitu sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu hendaknya kita jaga persatuan, kita jaga persaudaraan, kita jaga stabilitas keamanan negara. Ya, kita jauhi segala bentuk perpecahan, kita jauhi segala bentuk permusuhan. Ya, terlalu mahal ya apabila ya persatuan,
persaudaraan yang sudah kita bangun kokoh kuat ini kemudian hancur begitu saja karena bedanya pandangan politik, karena bedanya ya pandangan siapa pemimpin yang nantinya akan dipilih. Maka ini sangat disayangkan apabila persaudaraan itu retak, apabila ukhuwah ini hancur, persatuan hancur, keamanan hilang, ya gara-gara akibat berbeda pandangan dalam masalah politik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Ya masalah ya memilih ya siapa calon pemimpin yang akan dipilih itu masalah ijtihadiyah. Semuanya berhak menentukan pilihannya masing-masing. Masalah ijtihadiyah. Maka jangan sampai masalah ijtihadiyah ini menjadikan ya perhubungan itu retak. Ya, ukhuwah. Ya lihatlah dahulu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya beliau pernah mengatakan kepada Abu Musa Yunus As-Sadafi, yang mana Abu Yunus As-Sadafi dengan Imam Syafi'i di dalam beberapa masalah ijtihadiyah ya tidak sepakat, tidak sependapat, berbeda. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ya Aba Musa, alla yastaqimu an nakuna ikhwana walau lam nattafiq bi mas'alah. Wahai Abu Musa, ya hendaknya kita terus bersaudara, kita menjadi ya walau di dalam beberapa masalah kita tidak sepakat, hendaknya kita menjaga. Juga lihat dua sahabat yang mulia, ya di beberapa masalah tidak sepakat. Di dalam beberapa masalah ijtihadiyah tidak sependapat. Tapi tidak menjadikan mereka saling berselisih, tidak menjadikan mereka saling bermusuhan. Ya tetap mereka senantiasa menjaga ukhuwah, ya menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Dan ini yang harus kita tetap jaga persatuan, persaudaraan, ya jauhi segala permusuhan, jauhi segala perpecahan, walaupun kita berbeda dalam masalah pandangan politik. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nasihat yang berikutnya yaitu nasihat yang keempat. Nasihat keempat ya untuk menghadapi panasnya suhu politik yang kita rasakan ini, yaitu hendaknya kita menjauhi dosa-dosa politik. Kita jauhi dosa-dosa politik sejauh-jauhnya. Banyak sekali dosa-dosa yang kita dapatkan. Ya perkara-perkara yang melanggar rambu-rambu syariat Islam dalam masalah politik ini. Ya kita sebutkan di antaranya yaitu yang harus kita jauhi, yaitu suap dan menerima suap. Suap ya atau menerima suap. Ini adalah dosa politik yang sangat berbahaya yang harus kita jauhi. Seorang calon pemimpin ya dia memberikan hadiah, memberikan uang atau yang lainnya dengan tujuan agar dia dipilih. Ya atau kita menerima uang, menerima hadiah ya dengan perjanjian kita akan memilih orang tersebut, maka ini suap dan ini haram. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang keras. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ini menunjukkan dosa besar. Karena ada ancaman khusus dan ancaman yang berat, yaitu laknat Allah. Allah melaknat bagi orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Atau yaitu serangan fajar. Maka kalau ada serangan fajar ya maka hendaknya kita tolak, ya kita jauhi. Ya, entah kita memilih dia atau tidak, yang penting kita tidak mengambil ya suap tersebut. Kemudian di antara dosa politik yang kedua yang harus kita jauhi ya wa na'udzubillahi min dzalik, yaitu ta'assub atau fanatik golongan. Fanatik terhadap partai tertentu, fanatik terhadap calon pemimpin tertentu, ya, fanatik buta, sehingga apapun yang dikatakan, yang dilakukan oleh partainya,
yang dilakukan oleh calon pemimpinnya, ya, maka seakan-akan semuanya benar, ya, semuanya baik. Sebaliknya, apapun yang dikatakan oleh partai yang lain, calon pemimpin yang lain, seakan-akan semuanya salah, ya, semuanya tidak benar, tidak baik. Maka ini fanatik buta. Kita timbang benar dan salahnya suatu perbuatan, yaitu dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kalau ada orang melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyelisih Al-Quran, ya, maka kita katakan itu salah, walaupun yang mengatakan adalah, ya, idola kita, pemimpin kita, atau yang lainnya. Kita jadikan, ya, barometernya adalah Al-Quran, adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauhi fanatik, ya, jauhi fanatik partai, fanatik kelompok. Dan ini merupakan fanatik ini merupakan ciri khas orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrik, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Di antara ciri khas orang-orang musyrik yaitu mereka senang berkelompok-kelompok, membuat kelompok-kelompok yang banyak. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya masing-masing, membanggakan kelompoknya masing-masing, fanatik terhadap kelompoknya masing-masing, dan merendahkan, menghinakan, ya, kelompok-kelompok yang lain. Dan ini fanatik, ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ya ini beberapa nasihat, ya, 4 nasihat, ya, 4 prinsip yang harus kita pegang erat-erat, ya, untuk ya menghadapi panasnya suhu politik yang kita rasakan, sehingga kita tidak terjerumus kepada dosa-dosa politik, sehingga kita tidak terbawa arus, ya, sehingga ya kita melenceng dari jalan Allah, jalan yang benar. Ya, semoga yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun nasihat-nasihat yang lain, insyaallah nanti akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.